mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Sabtu. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Coba silakan disimak PowerPoint berikut ini. Pak Far minta tolong untuk ketua kelas Mas Lutfi memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita lancar ya. Oke, hari ini kita ulangi lagi. Kita mempelajari tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menggali informasi baru dari teks non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis peninggalan kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya ya. Baik anak-anak, kita mulai dengan mengawali apa itu teks non-fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi adalah tidak bersifat fiksi tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan yang ada. Salah satu contoh teks non-fiksi seperti yang ada di buku tematik adalah tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja ya. Jadi teks ini semuanya keseluruhannya adalah bersifat non-fiksi, yaitu benar adanya berdasarkan kenyataan yang pernah terjadi di masa lalu. Dan banyak teks non-fiksi lainnya seperti perjuangan para pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Bisa kalian cermati di buku tematik. Nah, ini juga tulisannya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita belajar tentang peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Di sini ditampilkan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dan kerajaan Gawatalo di Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa. Kemudian ada Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Berikutnya kita lebih detail lagi belajar peninggalan kerajaan Aceh ya. Salah satunya peninggalan kerajaan Aceh yang pertama Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman ini ada di Banda Aceh
pernah dibakar oleh Belanda, tetapi 4 tahun kemudian direnovasi oleh Belanda untuk menghindari kemarahan rakyat Aceh pada waktu itu. Kemudian Benteng Indrapatra. Benteng ini dipimpin oleh laksamana perempuan pertama di Indonesia, seperti itu sejarahnya, yang diutus oleh Sultan Iskandar Muda untuk melawan penjajah Portugis ketika itu. Lanjut ada Meriam Kesultanan Aceh. Yang Meriam ini sebenarnya belajar dari teknisi Turki Utsmani ketika itu. Kemudian bisa menyerap ilmunya sehingga Kesultanan Aceh bisa memproduksi meriamnya sendiri. Kemudian yang keempat, Hikayat Perang Serabi. Nah, hikayat ini berisi tentang ajakan nasihat dari para ulama ketika itu untuk memerangi para penjajah, untuk mengabarkan semangat jihad melawan penjajah. Baik, berikutnya yaitu Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang kita kenal dengan sebutan ayam jantan dari timur karena kegigihannya dalam melawan penjajah Belanda ketika itu. Yang pertama peninggalannya Masjid Tua Katangga ya ini masjid yang sudah sepuh usianya. Kemudian Benteng Somba Opu. Benteng ini didirikan untuk juga melawan penjajah Belanda ketika itu yang datang ke Sulawesi. Kemudian Batu Palantikan. Nah, ini kawasan makam para raja dan di dalamnya ada batu yang dimana ini tempat untuk melantik para raja ketika itu. Baik anak-anak, itu materi hari ini yang bisa Pak Fahmi sampaikan. Jangan lupa setelah ini silakan mengerjakan LKPD yang sudah Pak Fahmi share di grup WA dan mengerjakan link soal evaluasi PH1 ini. Selamat bekerja, semoga sukses. Pak Fahmi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.